Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi machine learning tentang support vektor mesin. Untuk pembahasannya, yang pertama, alur teknis kerja dari algoritma SVM. Untuk yang kedua, penjelasan simulasi data. Untuk yang ketiga, keunggulan support vektor mesin. Yang keempat, perbandingan hasil riset dengan algoritma lainnya. Sebelum kita melanjutkan ke alur support vektor mesin, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu SVM. Algoritma support vektor mesin adalah metode pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Tujuan dari SVM adalah menemukan sebuah hyperplane dalam ruangan fitur yang dapat memaksimalkan margin antara kelas yang berbeda. Hyperplane ini digunakan untuk memisahkan dua kelas yang berbeda dengan cara mencari batas keputusan yang optimal. Untuk alur SVM itu sendiri, yang pertama, pengumpulan dan persiapan data. Langkah pertama dalam menggunakan SVM adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data latihan. Untuk yang kedua, memilih kernel. Setiap data siap, langkah selanjutnya adalah memilih kernel yang akan digunakan. Kernel adalah fungsi yang digunakan untuk memetakan data ke dalam ruang fitur yang lebih tinggi. Untuk yang ketiga, pemodelan. Menggunakan data latihan dan kernel yang dipilih, model SVM dibentuk. Tujuan utama adalah menemukan hyperplane yang memaksimalkan margin antara dua kelas data. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk alur SVM ada optimasi. Melakukan optimasi untuk menentukan hyperplane secara optimal. Selanjutnya, klasifikasi model SVM yang terbentuk dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi pada data yang baru. Selanjutnya, evaluasi. Mengukur performa model SVM dengan menggunakan metrik evaluasi yang sesuai, seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Selanjutnya adalah penyetelan hyperparameter. Beberapa hyperparameter pada SVM dapat disesuaikan untuk meningkatkan kinerja model, seperti parameter C atau penalty parameter, gamma untuk kernel RDF, dan degree untuk kernel polinomial. Selanjutnya prediksi. Setelah penyetelan hyperparameter yang optimal, model SVM dapat digunakan untuk melakukan prediksi pada data yang baru. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan presentasi dari kelompok saya, yaitu poin kedua, yaitu penjelasan simulasi data. Di sini kita perlu 3 hal yang terus diperhatikan, yaitu supervektor, terus ada hyperplane, sama mass margin. Supervektor yaitu sebuah data atau dua data yang saling berdekatan, yaitu ada anjing sama kucing, bisa dilihat di lingkaran merah ini, itu ada subvektornya. Terus ada hyperplane. Hyperplane itu adalah garis tengah antara anjing sama kucing. Terus ada mass margin. Mass margin itu ada jarak antara hyperplane dengan supervektor. Nah, ini dia. Dan perlu diperhatikan juga, mengapa kita mengambil hyperplane-nya seperti yang ini? Karena kalau seperti yang berwarna merah ini, itu tidak akan sesuai dengan hasilnya. Seperti dilihat ini, di sini kita bisa melihat di data ya, itu kucing bisa dikategorikan jadi anjing, itu salah. Itu juga seperti yang di atas, anjing dikategorikan sebagai kucing. Makanya kita mengambil hyperplane nomor 1, bukan nomor 2. Dan ini hasil yang benar, yaitu anjing kucing, pembatasnya sama dan betul. Oke, sekian akan dilanjuti oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materinya, yaitu materi ketiga, contoh kasus yang menunjukkan algoritma ini lebih unggul. Yang pertama, kelebihan supervise, kontrol terhadap keakuratan klasifikasi, karena pada ini kita lakukan pelatihan terlebih dahulu. Selanjutnya itu kernel trick, karena pada nyatanya data yang kita temui tidak hanya berbentuk lingkaran atau garis miring saja, tetapi juga terdapat
data-data yang tidak linear. Adapun kekurangannya itu kurang baik untuk data dalam jumlah besar. Dan yang kedua itu penggunaan kernel, ya kernel trick yang dibahas tadi itu tidak mudah untuk diimplementasikan. Selanjutnya itu contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari itu tentang seperti ini, sensor otomatis mendeteksi tubuh yang menggunakan MRI, medical imaging, yang mendapat informasi berita, olahraga, film ataupun teknologi, ataupun computer vision yang telah kita pelajari sebelumnya yang dapat mendeteksi objek. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, perbandingan hasil riset dengan algoritma lainnya. Naive Bayes, SVM cenderung memberikan hasil yang lebih baik daripada Naive Bayes dalam kasus di mana batas keputusan antara kelas-kelas yang berbeda bersifat kompleks atau non-linear. Namun, Naive Bayes dapat lebih efisien dalam pengolahan data yang sangat besar dan memiliki asumsi dasar yang sederhana tentang independensi fitur yang dapat menghasilkan performa yang baik dalam beberapa kasus. Key Nearest Neighbors atau KNN. KNN mengambil keputusan berdasarkan mayoritas label dari tetangga terdekat. Jika data memiliki pola yang sederhana dan linear, SPM dan KNN dapat memberikan hasil yang serupa. Namun KNN cenderung lebih baik dalam kasus-kasus di mana batas keputusan antara kelas-kelas yang berbeda tidak terlalu kompleks dan lebih bergantung pada jarak dan kedekatan dengan tetangga terdekat. Decision tree dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam kasus-kasus di mana data memiliki pola yang sederhana dan dapat dipahami secara langsung. SPM dapat menghasilkan performa yang lebih baik dalam kasus-kasus di mana batas keputusan antara kelas-kelas yang berbeda bersifat kompleks atau non-linear. Random forest merupakan kombinasi dari beberapa pohon keputusan yang bekerja secara ensemble. Random forest dapat memberikan performa yang baik dalam berbagai jenis masalah klarifikasi. SPM dapat memberikan hasil yang serupa atau bahkan lebih baik dalam kasus-kasus di mana batas keputusan antara kelas-kelas yang berbeda bersifat kompleks atau non-linear. Nah, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.